Sahabat setia Gubor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita. Hari ini adalah Senin 19 Februari 2024. Kita mengawali pekan ini dengan penuh syukur dan dengan penuh semangat. Jangan katakan I hate Monday, tetapi kita mau bilang I like and I love Monday. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia dalam kemuliaan datang dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gubor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apakah saudara-saudari doyan makan sate kambing, doyan makan kambing? Wow, kami para Romo setiap kali tepas di Via Renata malam hari, kami akan bergegas menuju ke tempat sate kambing. Dan istimewa, ketika kita mau makan sate kambing ada seleksi dulu, khususnya bagi saya, karena saya tidak suka sate kambing yang ada atinya.
Saya selalu minta yang ada dagingnya, maka saya seleksi dulu. Ini sate ada hatinya atau tidak. Kalau tidak, nyam-nyam, enak sekali. Bahkan makan sate pun ada seleksinya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini sangat inspiratif. Yesus menganalogikan orang yang akan diperkenankan untuk mengalami kerajaan Allah dengan perumpamaan kambing dan domba. Kedua hewan ini sangat dekat dengan kehidupan bangsa Yahudi. Hewan domba adalah binatang kawanan yang senantiasa mau setia dan nurut sama gembalanya, ngikuti gembalanya. Gembalanya jalan di depan, domba-domba setia ngikutin di belakang. Sementara kambing berbeda sekali dengan domba. Kambing bukan hewan yang berkawanan. Kambing itu adalah hewan yang tidak nurut. Saya dulu pernah punya kambing di tanah Papua. Setiap kali bahkan mau saya tuntun, saya tarik si bandot untuk balik ke kandang, dia malah mau seruduk pantat saya coba. Maka kambing yang tidak nurut itu di malam tahun baru berakhir dengan disate dan saya buat gulai. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di kehidupan akhir nanti akan ada seleksi. Orang yang benar disamakan dengan domba yang nurut, yang akan diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Sementara yang tidak benar disamakan dengan kambing, yang tidak nurut disamakan dengan kambing dan akan dipisahkan untuk tidak mengalami hadirat Tuhan di dalam kerajaan surga. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus menjelaskan perumpamaannya dengan sangat jelas. Ketika orang benar bertanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus sebagai orang asing, telanjang, sakit dan di dalam penjara? Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Orang yang benar ini, yang akhirnya diperkenankan untuk mengalami hadirat Tuhan dalam kerajaan surga, karena dalam hidup ia telah memperlakukan saudara-saudara yang hina seperti memperlakukan Yesus. Memberi makan mereka yang lapar, memberi minum mereka yang haus, mengunjungi mereka yang sakit dan di dalam penjara, memberi pakaian mereka yang telanjang. Singkat cerita, orang yang benar adalah orang yang mau berbela rasa dan peduli dengan sesama, mengamalkan iman dalam perbuatan nyata. Sementara yang tidak benar adalah orang yang luput, yang gagal untuk peduli dan berbela rasa dalam kehidupan ini. Kita jadi kambing atau kita saat ini jadi domba? Kita jadi orang benar yang mau peduli dengan sesama, atau kita menjadi orang yang tidak benar, yang menutup mata kita atas orang-orang yang sengsara dan susah? Semoga kita tidak menjadi pribadi yang macam itu, tapi kita mau menjadi pribadi yang peduli dan berbela rasa kepada saudara-saudari kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.